Radiokologi, radionya anak psikologi. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Radiokologi, radionya anak psikologi dengan aku Diba dan rekan aku. Nama aku Raina. Nah, kembali lagi nih di Radiokologi. Buat teman-teman yang nggak tahu Radiokologi ini apa sih? Jadi, Radiokologi ini adalah salah satu program kerja dari Senat Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas yang akan membahas topik-topik atau isu-isu terkait tentang psikologi nih. Nah, di episode kali ini, episode spesial banget, episode 4 atau episode terakhir dari program kerja Radiokologi ini nih. Gimana nih, Rai, perasaannya? Udah sampai di episode terakhir. Iya, nggak kerasa banget ya dari 2019 ya atau 2020 awal ya. Dari 2019 ya kita sudah menemani teman-teman untuk bicara-bicara. Udah nggak kerasa. Sedih tapi senang juga karena bisa sharing sama narasumber yang kece-kece juga gitu. Ya, udah 4 episode telah berlalu dan pada akhirnya kita udah sampai di episode terakhir Radiokologi ini. Nah, sebelumnya mina izin wal faizin ya teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin dan mohon maaf apabila aku dan Raina selaku pembawa Radiokologi ini ada salah-salah kata dalam menyampaikan informasi. Nah, oke Rai. Di episode 4 atau di episode terakhir Radiokologi ini kita bakal bahas apa sih? Jadi, sesuai yang udah di-announce di IG kemarin, hari ini kita bakal bahas The Art of Happiness. Apa sih The Art of Happiness itu? Jadi, The Art of Happiness itu gimana cara kita bahagia. Nah, kita bakal ngomongin topik ini sama siapa sih, Dip? Nah, yang pastinya selalu ada narasumber yang ada di antara kita berdua untuk membahas topik yang menarik banget nih. Oke, sebelum aku panggil narasumbernya, mungkin aku kasih clue sedikit nih, Rai. Siapa sih narasumber kita kali ini? Oke, jadi kakak kita yang kece ini merupakan salah satu mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas yang baru aja lulus dari Fakultas Psikologi Universitas dengan predikat cum laude. Tak hanya itu, pada semasa kuliahnya, beliau juga aktif dan berprestasi di kampus. Beliau juga merupakan ketua senat periode 2019-2020 dan merupakan mahasiswa berprestasi pada tahun 2020. Langsung saja kita sambut narasumber episode 4 Radiokologi ini, yaitu Kak Humaira atau yang biasa kita panggil Kak Ila. Halo Kak. Hai guys, hai Diba, Halo, hai Raina, apa kabar? Alhamdulillah. Baik, Kak Ila. Gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga baik. Oke, Kangen sebelum banget, udah lama nggak ketemu. Iya, nih lama banget. Oke, sebelumnya Kak mina izin wal faizin ya Kak, dan makasih juga sudah meluangkan waktunya menjadi narasumber di episode 4 Radiokologi ini. Iya, minal aidin juga Diba dan Raina. Iya, terima kasih juga udah diundang. BTW Kak Ila, akhir-akhir ini lagi sibuk apa nih sebagai fresh graduate yang kayaknya fresh banget gak sih, Kak? Baru aja lulus nih. Iya, bener. Ya aku jadi teman-teman semua, hai, aku tuh jadi baru lulus Maret. Iya Maret kemarin aku baru yudisium. Sekarang aku lagi sibuknya, aku gabung di beberapa kegiatan volunteer, sama aku juga magang juga sih di salah satu kayak platform psikologi online gitu. Sama itu sebenarnya kalau ditanya kesibukannya apa aja sejauh ini sih baru itu doang sih gitu. Sama ada beberapa hal yang dipersiapkan, jadi minta doanya di Badan Raina semoga yang dipersiapkan lancar gitu. Amin. Berarti guys. tetap produktif ya Kak. Insya Allah, amin, tetap produktif. Oke, nah sesuai topik yang tadi Raina bilang di awal, kalau kita bakal bahas tentang the art of happiness, langsung saja nih. Menurut kakak sendiri, definisi bahagia itu gimana sih Kak? Boleh nih dijelasin ke teman-teman. Mungkin aku sharing kayak dengan personal experience aku aja kali ya, nggak usah yang terlalu kayak teori banget bahagia tuh apa sih. Mungkin kalau teman-teman teori bisa baca di jurnal atau baca di buku-buku teori psikologi ya kan. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri, bahagia itu salah satu yang bikin kita mungkin tetap bertahan hidup kali ya, kayak sumber dari segala sumber yang kita lakukan gitu. Kayak misalnya kalau aku pribadi,
merasa bahwa kebahagiaan itu tuh harus tetap muncul di dalam situasi apapun itu, dan yang membuat aku tetap kayak menjalani hari-hari aku tuh ya kebahagiaan dan si sumber kebahagiaan gitu. Jadi mungkin kalau misalnya Diba sama Raina nanya nih ke aku, menurut kakak bahagia tuh apa atau kebahagiaan tuh apa, mungkin aku bilang hal-hal yang membuat aku tetap hidup sampai saat ini dan yang membuat aku tetap bisa menjalani keseharian aku gitu. Itu sih. Berarti kebahagiaan itu sepenting itu ya Kak. Soalnya kalau misalkan mungkin nggak ada kebahagiaan, bisa jadi gitu ya, kita nggak bisa menjalankan hidup, melanjutkan hidup gitu, bertahan hidup gitu. Iya, iya benar. Kalau menurut aku gitu sih Raina, kayak bahagia tuh, dan mungkin bahagia itu kalau menurut aku yang diciptakan oleh kita sendiri gitu. Kayak mungkin sumber-sumber dari luar atau sumber-sumber eksternal tuh bisa loh ngasih kebahagiaan ke kita, tapi kalau kita nggak mau nerima, nggak mungkin dapet kan kebahagiaannya. Kalau kita menghalangi seseorang untuk kasih kebahagiaan ke kita, kalau sumber eksternal kasih kebahagiaan ke kita, berarti kita nggak akan nangkep si bahagia itu kan gitu. Jadi emang menurut aku bahagia itu sepenting itu untuk menjalani hari-hari, walaupun kita nggak bisa pungkirin juga pasti di balik kata bahagia pasti ada sedihnya juga gitu kan ya teman-teman. Gak mungkin juga kita hidup selama kehidupan ini kita selalu dapat bahagia doang tapi nggak punya sedih. Itu kan kita berarti menolak perasaan itu ya, menolak perasaan sedih gitu. Tapi kenapa sih bahagia itu harus tetap ada gitu, harus tetap diciptakan? Karena ya itu yang aku bilang dari awal gitu, karena salah satu hal yang bisa bikin kita tetap bisa menjalani hari-hari tuh ya karena ada si bahagia itu. Kayak misalnya mungkin sesimpel kayak kalau misalnya aku nggak beranjak dari kesedihan, kalau misalnya aku tetap berada di dalam kesedihan ini, berarti aku nggak akan bahagia gitu kan ibaratnya. Jadi ya mau nggak mau harus beranjak juga gitu sih, gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Gimana sih cara Kak Ila mencapai kebahagiaan? Gimana caranya? Oke. Mungkin ini nggak semua orang tuh sama ya caranya. Lagi-lagi aku sharing ke teman-teman nih, ya udah berdasarkan experience aku aja selama ini gitu. Gimana sih caranya aku bisa mencapai kebahagiaan? Menurut aku yang pertama adalah kamu tuh harus tahu sendiri bahagia kamu itu tuh apa gitu. Kayak apa sih yang bisa bikin kita seneng, apa sih yang bisa bikin kita tuh bangkit lagi kalau misalnya kita lagi dalam keterpurukan. Kira-kira hal apa aja yang membuat kita tuh jadi mengencourage kita untuk tetap semangat gitu. Kalau misalnya aku tuh dengar, misalnya kalau aku mengkonotasikan kata bahagia tuh dengan semangat gitu. Misalnya kayak apa sih hal-hal yang bisa memacu aku tuh biar lebih semangat gitu. Atau misalnya sumber-sumber apa aja yang bikin aku tuh bisa jadi lebih alive lagi gitu, bisa jadi lebih bahagia lagi. Nah, yang aku bilang tadi, kita tuh harus terbuka sama hal-hal yang menurut kita bisa memacu si kebahagiaan itu. Kalau misalnya gini, kayak yang aku bilang sebelumnya, kita tuh punya loh sebenarnya sumber eksternal kebahagiaan. Maksudnya ada hal-hal di luar kita yang sebenarnya bisa memicu si kebahagiaan itu. Tapi kalau misalnya kita tutup pintu-pintu itu nggak akan masuk gitu. Itu nggak akan dapet, nggak akan kita rasakan. Tapi kalau misalnya kita coba pelan-pelan buka, walaupun misalnya susah gitu ya, walaupun misalnya kita masih menutup diri segala macam, tapi kalau misalnya kita pelan-pelan buka dan kita figure out lagi, itu bisa loh muncul kebahagiaan itu gitu. Jadi emang first of all kebahagiaan itu menurut aku emang datangnya dari diri kita dan kemauan kita untuk membuka kebahagiaan yang datang dari sumber-sumber lain gitu. Oke nih, bisa juga nih buat teman-teman pendengar Radio Kolib bisa menerapkan cara yang Kak Ila jelaskan tadi. Kita tahu apa yang buat kita bahagia dan kita cari kebahagiaan kita itu sendiri. Begitu, Kak? Oh, sekali. Oke, nah untuk pertanyaan selanjutnya nih, Kak, mungkin kita bisa, mungkin ini juga dirasakan teman-teman pendengar radiokologi atau teman-teman di luar sana, kalau kita terkadang membandingkan diri kita sama orang lain nih, Kak. Bisa jadi dari kehidupan sosialnya atau kehidupan lingkungan sekitarnya. Hal itu menyebabkan jadi kita bahagia tergantung apa yang orang lain lakukan gitu, Kak. Misalnya contohnya nih, Kak, kalau kita punya di sosial media kita lihat orang lain jalan-jalan, kita lihat orang lain punya pekerjaan, sedangkan kita begini-gini aja, dan itu
membuat kebahagiaan kita jadi merasa terganggu gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Ila sendiri nih, gimana dan tipsnya tuh harus seperti apa kalau kita lagi berada di posisi tersebut? Oke, mungkin yang bisa aku sharing gitu ya ke teman-teman, mungkin itu kita gini ya, membandingkan diri kita ke orang lain itu merupakan hal yang wajar karena itu naluriah seorang manusia gitu ya. Kadang kita ngelihat kayak sosok lain tuh kayak kenapa ya kok dia bisa ngelakuin ini tapi gue enggak gitu, atau kenapa ya kenapa ya gue kayak gini tapi dia kok bisa begitu gitu ya. Pasti comparing ourselves to others tuh kayak hal yang mungkin banyak teman-teman atau mungkin Diba, Raina dan aku pun kita pernah gitu ya melakukan hal itu gitu. Tapi comparing itu bagus ya at some point karena apalagi kalau misalnya kita compare diri kita ke orang yang lebih baik dari kita, itu kan tandanya kita tuh notice bahwa di atas langit masih ada langit gitu ibaratnya ya kan. Maksudnya masih ada lagi orang yang lebih baik dari kita, jadi kita jangan sampai puas sampai di situ aja gitu ibaratnya. Nah itu sisi positif dari comparing ourselves to others gitu. Tapi itu menjadi buruk ketika kita jadi merendahkan diri kita, ya kan ya, maksudnya kita jadi memandang diri kita sebelah mata atau kita jadi ngerasa kebahagiaan itu berdasarkan dari apa yang orang lain sampaikan gitu, atau yang biasanya masyarakat tuh udah taruh gitu, kayak udah tetapkan, padahal kayak kalau misalnya kita berkaca lagi ke diri manusia seutuhnya, manusia itu kan berbeda-beda ya teman-teman. Maksudnya apa yang aku interest atau yang Diba interest atau yang Raina interest itu kan beda-beda. Misalnya aku tuh punya kebahagiaan ketika misalnya aku makan makanan enak gitu misalnya, atau Raina punya bahagianya kalau misalnya Raina dengerin musik yang dia suka gitu, atau misalnya Diba happy kalau misalnya ngelihat MV Korea kesukaannya gitu misalnya ya kan. Nah jadi kan itu tuh hal yang beda-beda gitu. Dan mungkin saran dari aku gini, teman-teman tuh bisa loh temuin interest teman-teman yang gak harus dibandingin ke orang lain gitu. Gak harus mikir kayak kebahagiaan aku nih salah atau enggak ya, kenapa orang lain gak bahagia kalau melakukan A tapi aku bahagia melakukan A. Jadi gak usah mikirin kayak kenapa misalnya gini, kenapa si orang itu nggak melakukan hal yang sama kayak aku lakuin. Itu menurut aku kayak kebahagiaan tuh nggak boleh loh kita paksain semua orang bahagia ketika melakukan suatu hal gitu. Itu tuh datangnya menurut aku emang dari kita sendiri gitu. Kita tuh bahagianya gimana, jadi tanya lagi sama diri kamu, sebenarnya aku tuh happy ngelakuin apa sih gitu, sebenarnya aku enjoy kalau aku ngelakuin apa gitu. Jangan nggak usah terlalu fokus sama apa yang orang lain lakuin, tapi kamu tanya aja sama diri kamu tuh sebenarnya kamu interestnya di mana. Dan coba aja gini, kalau misalnya kamu udah interest sama suatu hal, ini yang aku juga ya, yang aku alamin. Kalau kita udah interest sama suatu hal dan kita fokus sama hal itu gitu ya, dan tentunya tapi hal positif gitu, itu tuh kita jadi lupa loh sama apa yang orang lain apa yang orang lain lakuin gitu. Kadang kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalnya tadi di badannya tipsnya gimana, tanya ke diri kita, sebenarnya kita tuh emang senengnya di mana, dan bisa dicoba-coba gitu loh. Misalnya kayak kamu coba, misalnya kamu bingung sebenarnya aku tuh bahagianya di mana sih, sebenarnya aku tuh sukanya apa sih gitu ya. Misalnya coba nonton film, kayak nggak terlalu suka deh. Coba baca novel gitu, atau misalnya coba dengerin musik, coba masak, sebenarnya kan banyak banget yang bisa dilakuin. Either kita kayak cuman ngelihat apa yang orang lain lagi lakukan, ya mending temuin kayak find your own happiness gitu, daripada harus ngeliatin orang lain tuh bahagianya apa gitu sih menurut aku. Karena sebenarnya daripada bandingin diri kita ke orang lain tuh masih banyak hal positif yang bisa kita lakuin gitu. Jadi satu hal yang mesti kita harus tanamkan juga, kebahagiaan itu nggak diciptain sama siapa-siapa kok. Nggak ada kok yang bilang kayak kebahagiaan itu harus A, harus B, harus C. Tapi kebahagiaan itu yang apa yang kita enjoy gitu, apa yang kita interest gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku sampaikan gitu. Semoga bisa dimengerti ya gitu. Ya nih, jadi kayak balik lagi nih, kita tuh nggak apa-apa apa yang Kak
apa yang Kak Ila jelaskan tadi, kita tuh nggak apa-apa untuk membandingkan diri kita dengan orang lain. Tapi bagaimana cara kita untuk memilih mana yang mau kita ikutin baik atau buruknya nih. Terus cara Kak Ila sendiri juga dalam mencari kebahagiaannya kita cobain banyak hal, mulai dari baca novel, nonton film, masak dan lain-lain gitu. Jadi masih banyak yang harus kita lakuin tanpa perlu menghabiskan waktu kita untuk membandingkan diri kita dengan orang lain gitu Kak. Benar, jadi explore aja gitu, karena semakin banyak kita ngeliatin, maksudnya kita bandingin diri kita ke orang lain tuh kan jadi makan waktu kita untuk, kita kan kalau udah sedih nih, aduh sorry banget kayak ada ondel-ondel ya. It's okay. Gak apa-apa Kak. Iya, jadi kan kalau misalnya kadang kita bandingin orang lain, muncullah insecurity ya kan, muncullah perasaan sedih, muncullah perasaan kayak iri segala macam, itu kan membutuhkan waktu ya teman-teman. Maksudnya kita kadang jadi down, jadi nggak mau ngelakuin apa-apa gitu. Jadi menurut aku ya instead kita merasakan perasaan sedih itu, coba aja explore gitu. Kayak misalnya kamu bisa ikut kegiatan volunteer gitu kan, apalagi kalau misalnya lagi mahasiswa gini nih, kayak mungkin masih punya waktu luang, ikut kegiatan volunteer, atau misalnya bisa explore ke mana hal yang, maksudnya ke hal-hal yang emang kamu tuh seneng gitu ngelakuin. Jadi itu sih dari aku, jadi kayak intinya coba explore dan cari tahu sebenarnya kita nih senangnya di mana gitu. Itu yang bisa buat kita bahagia. Betul. Oke. Ternyata banyak banget nih Kak, gimana cara-cara kita biar bisa biar bisa cari tahu kebahagiaan kita sendiri gitu. Kalau Kakak ada yang ini nggak? Ada yang pernah Kakak alamin nggak? Gimana cara Kakak buat cari tahu kebahagiaan Kakak? Oke. Aku tuh emang karena yang paling penting itu sih menurut aku emang, kalau mau kayak kunci dari segala kunci adalah kita kenal sih sama diri kita. Dari situ juga kita jadi paham kita tuh sebenarnya sukanya tuh di mana, atau kebahagiaan kita tuh apa. Walaupun kadang ya di hari-hari tertentu tuh kayaknya ada aja gitu hal yang bikin kita kayak, aduh kok kayak gue nggak happy gitu ya, atau kayak nggak bahagia. Tapi percayalah, it's just a bad day, bukan a bad life. Nah itu tuh ya kayak aku selalu kayak tanamin ke diri aku, kayak misalnya hari itu tuh kayaknya lagi nggak mood total, kayak lagi sedih, lagi kecewa, misalnya kita habis gagal gitu ya, atau hal-hal tertentu yang kita rasakan, tapi percayalah it's just a bad day, not a bad life gitu. Jadi abis dari situ biasanya kalau aku maksudnya figure out kayak aku tuh maunya apa, aku diem terus aku tanya gitu ya ke diri aku, self talk gitu, kayak oke, sekarang jadinya gimana, apa yang harus dilakuin biar kayak bisa relief gitu, atau bisa kayak lebih apa ya, lebih tone down lah gitu ya, nggak yang terlalu kesal, atau misalnya nggak terlalu apa ya, moodnya buruk gitu, kira-kira harus melakukan apa gitu. Jadi emang menurut aku tuh kenal sama diri sendiri itu solve beberapa problem yang ada di hidup kita gitu, termasuk Penting banget ya Kak. cari tahu kebahagiaan kita tuh sumbernya dari mana kayak gitu. Dan mungkin salah satu yang bisa dilakuin juga, kalau aku biasanya aku hindari hal-hal yang bisa trigger ke nggak mutan aku gitu. Kan ada ya hal-hal yang bisa kita hindari kalau misalnya kita lagi bad mood. Kayak kalau misalnya kita hampiri si hal itu, atau hal itu menghampiri kita, itu kita malah bisa bikin kita tambah nggak mood gitu kan ya. Jadi kalau aku pribadi sih aku hindari hal-hal yang bikin aku tambah moodnya jelek gitu. Sama aku itu sih paling kayak mungkin orang macam-macam ya, ada yang pendekatannya spiritual, atau mungkin ada yang pendekatannya lebih ke hal-hal yang misalnya dia konsumsi gitu kan ya, atau yang dia dengarkan, atau yang dia lihat kayak gitu. Jadi ya itu yang aku bilang, kayak pasti orang tuh punya caranya masing-masing. Tapi kalau aku pribadi sih biasanya karena aku hobi banget emang kayak makan gitu ya, atau kayak mengonsumsi sesuatu, jadi aku coba cari makanan yang aku suka, sama aku pergi ke suatu tempat gitu misalnya, atau kayak aku me time aja gitu, kayak cari waktu sendiri. Dan yang aku bilang tadi, ngelakuin self talk, kayak oke, abis ini apa yang kira-kira bisa bikin senang gitu.
Berarti Diba, kalau Raina. misalnya Kak Ila nih, kalau lagi bad mood, terus emang butuh buat senang-senang, berarti cara Kak Ila buat balikin moodnya lagi, atau cara Kak Ila buat bahagia tuh salah satunya dengan ini makan ya Kak, atau me time gitu. Betul. Itu tuh cara pribadi Kak Ila. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Silakan Raina. Oke, aku lanjut ya pertanyaannya. Kan kita lagi ada di masa pandemi kan, lagi ya bisa dibilang pandemi ini suatu situasi yang sulit kan. Nah, terus tadi Kak Ila tadi kan bilang kalau misalkan kebahagiaan ini adalah sesuatu yang bikin kita berprogres gitu, kita bertahan hidup. Nah, gimana sih cara kita bisa tetap bahagia walaupun di keadaan sulit gitu? Mungkin sulitnya nggak cuma pandemi, misalkan orang lain punya kasus lain tentang keadaan lain tentang maksud keadaan sulit gitu. Kalau Kak Ila gimana nih caranya? Oke, jadi gimana caranya kita tetap bisa bahagia atau kita bisa kembali menjadi bahagia setelah mengalami hal-hal sulit gitu kali ya. Oke. Jadi kalau misalnya gini, kalau aku sih kayak aku bilang tadi ke Diba gitu ya, kayak kadang tuh beberapa hari tuh cuman hari yang buruk aja, bukan berarti kehidupan kita buruk juga karena hari-hari kita buruk gitu. Kadang kan emang ada hal-hal unexpected gitu ya, yang kayak terjadi sama diri kita, yang kita tuh nggak nyangka juga loh hal itu bisa terjadi. Nah, kadang kagetnya kita sama hal-hal unexpected itu yang bikin mood kita tuh jadi jelek, atau misalnya kita jadi sedih dan kita jadi ngerasa gagal, atau kita merasakan emosi-emosi negatif. Itu wajar nggak sih? Itu wajar banget, karena namanya kita sebagai manusia, kalau kita nggak merasakan emosi negatif itu malah nggak baik ya kan, teman-teman psikologi. Jadi merasakan hal emosi negatif itu langkah pertama, menurut aku itu merupakan langkah pertama untuk kita tahu kalau kita tuh harus bahagia loh, kita harus bangkit gitu. Nah, yang menjadi salah mungkin atau yang menjadi bahaya kalau misalnya kita terlarut-larut dalam emosi negatif ini gitu. Jadi penerimaan emosi negatif itu baik, tapi berlarut-larut dalam emosi negatif itu yang buruk gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ditanya kayak gimana sih caranya kita bisa bangkit lagi ketika misalnya kita merasakan emosi-emosi negatif itu, ya selain kita menerima bahwa kita tuh lagi sedih atau kita lagi merasakan emosi negatif, adalah kita kayak yang aku bilang tadi juga ke Diba, kita harus cari tahu gitu ya, atau kita harus tanya ke diri kita, kita tuh boleh nggak sih terus-terusan kayak gini gitu. Kita tuh nggak mau kan ya terus-terusan berada di dalam situasi negatif ini, atau di dalam emosi-emosi negatif ini, atau sedih terus-terusan ini gitu. Atau kita bisa tanya juga ke diri kita, apa sih hal-hal yang masih bisa kita syukuri di dalam keadaan sedih ini gitu. Jadi menurut aku itu salah satu hal penting juga untuk kita tuh ibaratnya reflect lagi ke diri kita gitu, kayak walaupun kita lagi sedih, walaupun kita lagi gagal, walaupun kita lagi dalam keadaan yang gak baik-baik aja, tapi kira-kira ada nggak hal yang bisa kita syukuri di dalam keadaan sedih ini gitu. Nah, lagi-lagi semua orang yang dalam keadaan yang sedih itu pasti pendekatannya beda-beda. Yang kayak aku bilang tadi, ada yang punya pendekatan spiritual, ada yang maksudnya beda-beda gitu ya, mereka dalam menghadapi masalah tuh beda-beda gitu. Tapi kalau misalnya aku bisa sharing ke Raina dan Diba, masa pandemi, apalagi aku mungkin coba ceritanya di masa pandemi ini ya gitu, kayak kalau bisa aku sharing, itu tuh suatu hal yang mengagetkan kita juga, dan kita nggak pernah nyangka kita bisa setahun lebih tuh, maksudnya selama ini nggak ke kampus, nggak kita mau ke mall, atau misalnya kita mau jalan-jalan juga nggak leluasa gitu. Kita jadi jarang ketemu teman-teman yang awalnya kita kayak salah satu hal yang bisa bikin kita bertahan kuliah, atau misalnya kita jadi happy kuliah kalau kita ketemu teman-teman gitu. Terus tiba-tiba kita jadi nggak bisa ketemu teman, kita nggak bisa kemana-mana gitu, kita benar-benar kekurung di rumah gitu. Tapi coba deh dari hal itu gitu ya, walaupun kita awalnya kecewa banget gitu, aduh kenapa sih ya Allah, kenapa sih Tuhan kayak ngasih keadaan yang seperti ini. Tapi ternyata coba deh kalau misalnya ditanya lagi, kira-kira apa sih yang disyukurin dari pandemi gitu. Oh ternyata dari pandemi itu kita jadi lebih deket loh sama keluarga, yang tadinya awalnya kita sibuk sendiri-sendiri gitu, kayak mama papa kerja, kakak
kerja gitu misalnya, terus aku kuliah, adik sekolah, dan misalnya ketemu tuh cuman weekend doang, tapi sekarang tiap hari bisa ketemu, bisa sharing, bisa bisa memanfaatkan waktu lagi sama keluarga. Terus selain itu aku nggak kenal tuh awalnya sama Zoom meeting, Google Meet, terus abis itu gimana sih caranya bikin acara virtual gitu. Kayak yang awalnya kita nggak bisa sama sekali, tapi karena adanya pandemi ini kita jadi bisa kayak melakukan hal-hal itu gitu. Terus yang awalnya mungkin kalau kita ngadain seminar di kampus yang datang cuma 30 orang, oh ternyata bikin virtual meeting yang datang bisa 200 orang lebih. Kayak nah, aku juga selalu menanamkan diri aku, apa ya, there's a thing that we should grateful of gitu, kayak masih banyak hal yang bisa kita syukurin di masa-masa sulit apapun. Nah, mungkin itu mudah untuk diucapkan, tapi kita sulit untuk merasakan. Karena kita tuh kalau misalnya ada di emosi sedih ini, kita cenderung malah kayak nyalahin diri kita, atau kita malah kayak nyalahin keadaannya. Nah, tapi mungkin itu yang mindset yang bisa mungkin pelan-pelan kita ubah. Kayak di dalam sedih ini apa sih yang masih bisa bikin kita bahagia, apa sih yang bisa bikin kita senang, atau hal positif apa yang bisa kita dapat, gitu sih kalau dari aku. Ya Allah, mungkin ini jadi serius banget ya kayaknya. Gitu. Jadi pertama tuh kita harus nerima emosi negatif kita gitu, kesedihan itu tuh harus diterima dulu gitu. Maksudnya kan nggak cuman bahagia doang yang harus diterima, tapi kesedihan pun juga harus diterima. Terus udah gitu kita juga harus ngelihat sisi baiknya, the bright side of sadness gitu misalkan ya. Jadi walaupun ada negatifnya, pasti juga ada positifnya gitu ya Kak. Betul sekali. Tapi sangat itu ya, maksudnya emang masa pandemi itu jadi bikin kita merefleksikan diri nggak sih Kak? Kayak juga banyak refleksi diri banget. Terus karena kita jadi kayak banyak waktu di rumah kan ya, jadi banyak hal-hal yang kayak kita renungkan juga kan, kayak iya kan, kayak jadi oh ternyata, dan banyak banget insight yang bisa kita dapat di masa pandemi ini gitu. Kita jadi punya ilmu-ilmu baru yang awalnya kita nggak mikir kita ada di Zoom meeting ini ya kan. Kayak kita bisa aja take podcast di pelataran lantai 6 gitu misalnya, atau di kelas-kelas lantai 6. Iya, dan ternyata kita jadi tahu teknologi baru juga gitu. Benar-benar. Betul sekali. Oke deh. Nah Kak, seperti yang tadi Raina bilang sebelumnya, kalau kita itu udah buka question and answer di Instagram SEMA FPSI UY. Jadi pertanyaan terkait topik The Art of Happiness ini, teman-teman pendengar Radiokologi itu udah mengajukan beberapa pertanyaan. Nah, langsung aja kita bacain pertanyaan-pertanyaannya, dan Kak Ila bisa jawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Oke, Kak? Oke. Pertanyaan pertama nih, Ray. Jadi dari pertanyaan pertama ada yang nanya, kalau pura-pura bahagia tuh sebenarnya bagus gak sih? Nah, tuh. Bahagianya bagus, pura-puranya jadi bagus gak ya kira-kira Kak? Nggak ya, oke. Mungkin gini kali ya, kalau kita di formal, aku ngebayangin kita di situasi yang formal misalnya gitu, dan kita harus menunjukkan profesionalitas, jadi kita harus pura-pura bahagia. Mungkin itu suatu hal yang baik ya, karena kan kita nggak mungkin, misalnya kita lagi mau sidang skripsi gitu ya, kita sebelumnya habis mendapatkan kesedihan, terus kita misalnya kayak kita jadi nggak profesional gitu, kita jadi nggak melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, kan nggak baik juga ya gitu kan, itu nanti jadi malah bisa menggagalkan. Jadi mungkin pura-pura bahagia di situasi yang formal dan situasi yang seharusnya kamu menunjukkan sikap profesional kamu, mungkin itu suatu hal yang nggak apa-apa, tapi pura-pura bahagia ke diri sendiri itu yang nggak boleh. Ya nggak sih? Karena kita harus jujur kan sama diri kita tentang apapun yang kita rasakan. Dengan kita jujur ke diri kita jadi bisa solve, kita punya problem gitu, kita punya masalah gitu. Tapi kalau misalnya kita selalu denial ke diri kita, kayak enggak kok, gue bahagia-bahagia aja, gue senang kok diposesifin sama cowok gue senang kok dilarang-larang ina-ino gitu kan, nggak baik kan kayak gitu. Padahal kayak di dalam hati kecil kalian tuh kayak, aduh gue capek banget diginiin kayak gitu misalnya, atau dan lain sebagainya. Jadi kalau aku
aku bisa simpulkan, mungkin pura-pura bahagia di dalam situasi yang formal atau di dalam situasi yang seharusnya menuntut kamu untuk profesional, mungkin itu nggak apa-apa karena itu nggak akan dalam 2 hari gitu kan, kamu kayak gitu paling ya 1 jam sampai 2 jam gitu. Tapi kalau misalnya kamu pura-pura bahagia ke diri kamu sendiri atau misalnya kamu pura-pura bahagia dalam jangka waktu yang lama, itu harus dipertanyakan karena itu tandanya kamu menolak perasaan yang kamu rasakan gitu. Berarti memang ada unsur penerimaan diri juga ya Kak, harus jujur sama diri sendiri, jangan sering-sering denial. Kalau misalkan sedih ya nggak apa-apa, sedih Nggak aja apa-apa, sedih gitu. aja. Terus Betul sekali. aku mau nanya deh Kak, gimana sih maksudnya kita bisa kalau menurut Kak Ila gitu ya, gimana cara kita bisa jujur sama diri kita sendiri, karena jujur sama orang lain tuh udah biasa, tapi kalau misalkan jujur sama diri sendiri tuh Susah apa ya? ya? Kita nggak pernah diajarin jujur sama diri sendiri tuh kayak gimana ya nggak sih? Bener. Mungkin gini kali ya Raina, kita tuh mungkin beberapa dari kita itu diajarin kalau kita tuh harus senang terus, jangan sedih, nangis tuh nggak boleh. Nah itu poin yang kayaknya beberapa dari kita merasakan itu gitu. Padahal kalau misalnya dari awal kita diajarin kalau misalnya sedih itu normal dan merasakan kecewa itu adalah sesuatu yang wajar, kita tuh jadi bisa banget loh jujur sama diri kita sama apapun yang kita lagi rasakan gitu. Nah, jujur sama orang lain tandanya kita menghormati orang lain dan kita menghargai orang lain. Nah, jujur sama diri kita sendiri itu tandanya kita cinta sama diri sendiri dan mau kita jadi sosok yang lebih baik lagi gitu. Jadi buat apa kamu menghormati dan bisa menghargai orang lain tapi kamu nggak bisa cinta sama diri kamu sendiri dan menghormati diri kamu sendiri. Padahal yang paling penting di dunia ini siapa sih? Kayak kamu sendiri kan gitu. Kamu adalah sosok yang kamu utamakan di dunia ini gitu, di kehidupan ini gitu. Jadi yang menurut aku kenapa kita susah gitu ya untuk jujur sama diri kita sendiri, mungkin salah satunya karena kita belum cinta sama diri kita sendiri dan belum mengutamakan diri kita sendiri gitu. Padahal yang seharusnya kita utamakan tuh ya diri kita sendiri gitu. Dan mungkin kalau misalnya ditanya gimana caranya biar bisa lebih jujur sama diri sendiri, menurut aku salah satu yang bisa dilakukan, ini aku sharing aja ya gitu, aku nggak tahu ini adalah metode yang paling tepat atau gimana, mungkin teman-teman bisa sembari baca-baca dan cari juga, tapi kalau aku metode yang paling tepat yaitu kita sering-sering ngobrol sama diri sendiri gitu, sering-sering kayak cerita aja gitu sama diri sendiri, kayak hari ini tuh lagi ngerasain apa sih gitu. Atau mungkin teman-teman yang hobi journaling itu juga salah satu metode untuk kita bisa tahu rasa yang kita rasakan dan lebih jujur lagi sama apa yang kita rasakan. Karena kan journaling gak ada yang tahu selain diri kita sendiri kan. Benar-benar. Ya itu dia sih menurut aku. Jadi emang jadi bahagia itu sebenarnya diawali dari mencintai diri sendiri ya Diri Kak. sendiri. Betul sekali. Emang at the end of the day kita cuma punya kita sendiri. Diri jadi sendiri. Ya sayangilah diri sendiri. Diri sendiri, benar banget. Pura-pura bahagia itu boleh, tapi ada waktunya. Batasnya, ada waktu dan batasnya. Kalau sudah kelamaan dipertanyakan gitu. Lanjut ke pertanyaan dari Diba. Oke, ini masih mungkin nyambung ke pertanyaan yang Rena ajukan nih, Kak. Nih, pertanyaannya adalah, kalau misal penerimaan diri jadi salah satu faktor yang bikin seseorang bahagia, gimana ya, Kak, cara yang baik untuk kita tuh bisa nerima diri kita dan bahagia sama diri sendiri? Mungkin masih nyambung nih, Kak, sama pertanyaan yang tadi. Gimana caranya kita bisa menerima diri kita dan jadi bahagia ya? Dan bisa bikin kita jadi bahagia gitu ya. Oke. Ini mungkin dia udah dapet ya poinnya kalau ternyata bahagia itu berawal dari penerimaan diri sendiri gitu ya. Kayak yang kita omongin tadi. Oke. Tapi mungkin kalau ditanya self acceptance tuh penting, maksudnya awalnya dulu ya, penting atau enggak? Itu penting banget karena itu benar-benar ngaruh sama kita bersikap gitu kan. Karena kayak kita tuh bisa bersikap, kita bisa menghadapi suatu hal kalau misal kita punya penerimaan diri yang bagus gitu. Kita jadi bisa lebih percaya diri, kita bisa jadi lebih punya self efficacy gitu ya. Kalau misalnya kita percaya nih sama diri kita dan kita terima diri kita yang kayak gini gitu. Dan tapi salah satu, kalau misalnya ditanya gitu ya, salah satu cara gimana sih kita bisa menerima diri kita sendiri, mungkin dari kita kenal dulu kita tuh siapa
Ya nggak sih? Karena kadang kita tuh suka bertanya-tanya, sebenarnya kita tuh orang yang kayak apa sih gitu. Kayak kita tuh sebenarnya orangnya gimana. Dan pasti teman-teman suka bingung nggak sih kalau ditanya, kekurangan kamu apa, kelebihan kamu apa gitu. Kadang kita suka bingung ya, kayak kalau ditanya gitu. Aku pun dulu kayak gitu loh, kayak aduh kelebihan gue apa nih, kekurangan gue apa ya gitu. Nah, nggak ada salahnya juga sebenarnya untuk kita tuh tanya juga ke orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang kenal kita banget nih, terus kita bisa tanya kayak, menurut lo, menurut kamu, menurut mama, menurut papa, atau menurut kakak, menurut adik, sebenarnya aku tuh kelebihannya apa sih gitu, aku kekurangannya apa sih, sebenarnya aku tuh orang yang kayak gimana gitu, kayak kira-kira aku tuh orangnya ABC enggak, atau aku DEF, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita emang udah benar-benar clueless dan bingung sebenarnya diri kita ini seperti apa, kita boleh banget tanya ke orang sekitar, karena kan sebenarnya yang nilai diri kita, yang banyak memperhatikan kita, yang observasi kita itu kan orang-orang di sekitar kita gitu. Nah mungkin itu bisa jadi langkah awal juga untuk kita tuh tahu diri kita yang sebenarnya siapa gitu. Nah aku nggak capek-capek juga sih buat ngingetin kalau emang reflect ke diri kamu, atau kamu tuh tanya ke diri kamu itu hal yang penting juga gitu. Atau kayak kamu bisa list down gitu, kayak mungkin kita malu nih kalau misalnya kayak ngasih tahu orang kelebihan atau kekurangan kita apa, tapi kita misalnya bisa juga kayak ngelis gitu sendiri gitu, misalnya kita catat aja kayak, oh aku tuh ternyata orangnya disiplin loh, oh kira-kira indikator disiplin apa aja nih gitu, kayak oh aku kalau ngumpulin tugas tepat waktu gitu, terus aku juga orangnya on time, aku nggak mau telat, terus aku juga orangnya bisa dipercaya karena aku selalu tepat waktu dan lain sebagainya gitu. Jadi apa ya, itu mungkin terlihatnya opini gitu, atau misalnya itu mungkin terlihatnya kayak cuman pendapat kita aja, tapi kan maksudnya dari apa ya, dari yang kita pahami tentang diri kita tuh itu jadi apa ya, jadi efek kemana-mana gitu. Jadi kita jadi bisa tahu nih kalau misalnya kita lagi sedih kita harus apa gitu. Kita jadi tahu juga kita tuh kecewa karena kita tuh orangnya kayak gini. Kayak misalnya aku gini, misalnya aku kecewa kalau misalnya aku telat gitu. Aku telat terus aku kecewa, kan bingung ya kenapa telat kecewa gitu. Oh karena ternyata aku tuh orangnya tepat waktu gitu ya. Walaupun ini aku nggak tepat waktu banget ya guys. Kayak ini contoh aja gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kadang teman-teman pernah nggak sih ngerasa kayak aku sedih tapi nggak tahu kenapa? Ya, kadang pernah ya kayak gitu. Pernah kan kayak gitu. Nah, mungkin itu bisa di-reflect lagi sama apa yang kita nggak suka gitu. Kita bisa mengulang lagi ke keadaan yang sebelumnya, atau kita flashback lagi kemarin tuh apa ya hal yang aku lakuin sampai hari ini tuh aku sedih. Nah kadang kita jadi nemuin sendiri, oh karena kemarin kayak gini kali ya, dan sebenarnya gue tuh nggak suka loh kalau digituin. Atau misalnya gini, ada teman kamu nih yang kemarin bercandanya misalnya kayak ih Ila kok lo kayaknya lebih berisi ya gitu. Mungkin pada saat itu aku nggak ngerasa, aku ngerasanya kayak oh gitu ya, masa sih kayak gitu, cuman kayak ngerasanya dia bercanda atau gimana. Tapi besoknya nih misalnya aku jadi nggak mood seharian, terus aku mikir kemarin tuh ada hal apa ya gitu. Oh kemarin habis ketemu si A, atau si A bilang kayak gitu. Oh kayaknya aku tuh nggak suka deh kalau misalnya dikatain kayak gitu, atau misalnya dibilang kayak gitu. Jadi ya gitu, jadi kita bisa flashback lagi untuk mengetahui apa yang kita suka dan apa yang kita nggak suka. Nah itu juga jadi salah satu yang bisa kita list juga, kayak jadi kita bisa kenal lagi juga sama diri kita gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku jelasin, dan mungkin kayak sharing aku kalau misalnya gimana sih caranya kita bisa lebih tahu dan bisa menerima diri kita gitu. Oke, semoga pendengar radiologi yang ngasih pertanyaan ini dan udah dijawab sama Kak Ila, semoga dapat bermanfaat. Oke. Amin. Semoga bisa dimengerti ya teman-teman. Oke, lanjut Reina. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ada yang nanya, sebenarnya bahagia itu tuntutan sosial atau kebutuhan internal manusia ya Kak? Ada kan ya, kadang kita suka merasa, mungkin pertanyaan ini maksudnya kadang kita suka ngerasa kita harus bahagia karena tuntutan sosial, karena lingkungan kita menuntut kita untuk bahagia gitu. Sebenarnya tuh menurut Kakak gimana? Oke, bahagia itu kebutuhan internal atau tuntutan sosial. Oke, ini sebenarnya lumayan deep ya pertanyaannya gitu. Oke, tapi kalau misalnya mungkin dari pendapat aku pribadi, emang mungkin
orang-orang di sekitar kita tuh cenderung mungkin nggak suka gitu ngeliat kita sedih atau pengennya kita bahagia terus. Tapi the truth is kita nggak akan selalu bahagia juga gitu. Kita ada banget hari dimana kayak aduh nggak suka hari ini, sedih, capek, kecewa, sebel gitu, kesal dan lain sebagainya gitu. Jadi mungkin ya kebahagiaan itu bisa dibilang juga sebagai tuntutan sosial. Tapi kalau misalnya kamu di saat itu emang lagi nggak bahagia, it's okay juga, nggak harus dipaksain untuk bahagia gitu. Nah, selain itu, apakah itu kebutuhan internal? Menurut aku bahagia itu emang dibutuhin setiap makhluk hidup gitu ya. Kayak kita bisa ngelakuin sesuatu kan kalau kita di mood yang bagus gitu ya. Jarang banget kita di mood yang jelek tuh ngelakuin sesuatu jadi hasilnya baik, ya kan? Pasti setiap nggak mood tuh ngelakuin sesuatu tuh jadi yang kayak ada aja salahnya dikit atau ada aja kayak hal-hal yang kita nggak inginkan gitu. Jadi bahagia itu kebutuhan internal dan emang yang harus kayak kita tuh bahagia untuk diri kita kok, bukan buat orang lain. Orang lain itu nggak ada apa ya, mereka tuh nggak ada tanggung jawab untuk kamu tuh harus bahagia, karena tanggung jawab kamu harus bahagia itu adalah diri kamu sendiri gitu. Kamu bahagia tuh buat siapa ya? Buat diri kamu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah bahagia itu tuntutan sosial, mungkin emang orang-orang nuntut kita untuk selalu bahagia, tapi kita bahagianya buat siapa, bukan buat mereka. Bahagia kita tuh emang buat diri kita sendiri. Dan gak apa-apa juga kalau misalnya kita lagi sedih gitu. Tapi untuk kembali bahagia, itu yang dapat manfaatnya bukan orang lain aja, tapi emang pastinya diri kamu sendiri juga gitu. Jadi gitu sih di badan Raina. Jadi bahagia itu kita tuh bahagia bukan untuk memuaskan orang gitu. Untuk memuaskan diri sendiri harus balik lagi ke diri sendiri gitu. Nggak boleh ya maksudnya lebih harus cenderung bahagia itu harus dikarenakan diri sendiri, nggak boleh karena orang lain. Karena orang lain cenderung bisa mengecewakan nggak sih Kak? Jadi ya sekali. Berharapnya sama diri sendiri aja, jangan sama orang lain. Mungkin gini juga sih Raina, kayak walaupun kadang nih misalnya kita bahagia itu impact-nya tuh kelihatan, maksudnya impact akan berimpact ke orang lain gitu ya, akan berdampak ke orang lain, kayak orang lain tuh jadi ngerasain vibes happy-nya juga gitu. Dan itu bagus juga ya, kayak misalnya kita bahagia terus kita nularin kebahagiaan kita ke orang lain, apalagi misalnya teman kita lagi sedih gitu ya, terus kita bahagia terus teman kita jadi ikutan bahagia padahal pada saat itu dia lagi sedih gitu. Tapi kamu tuh nggak punya tanggung jawab juga untuk membahagiakan orang lain, apalagi di saat kamu lagi sedih gitu. Jadi tetap utamakan diri kamu sendiri, tapi ketika kamu lagi dalam keadaan yang stable, yang stabil, dan kamu mau membahagiakan orang lain di sekitar kamu, itu boleh banget juga. Malah itu adalah hal yang baik kan, karena kita bisa bikin orang lain juga bahagia karena kita gitu. Itu sih yang mungkin bisa aku lurusin gitu. Jawabannya sangat insightful. Semoga yang nanya juga nggak mengerti dan bisa bisa diterapkan juga di kehidupannya. Oke. Lanjut ke pertanyaan Diba. Oke, ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir dari question and answer yang kita ajuin di Instagram SEMA-FPSI UY. Dan ini juga pertanyaannya masih nyambung sama yang Kak Ila jelasin tadi nih. Benar nggak sih kalau misal kita bagi-bagi kebahagiaan bisa nular ke orang lain? Jadi bahagia itu semacam hal menular atau enggak ya? Nah, tuh gimana Kak? Oke. Kalau aku pribadi mungkin Raina dan Diba juga bisa sharing gitu kali ya. Kalau aku pribadi tuh happy sih kalau misalnya ngelihat sekitar aku happy gitu, dan aku tuh cenderung orang yang kalau misalnya lagi sedih aku biasanya suka ngajak ketemuan temen aku gitu, kayak hang out yuk, atau kayak ketemu yuk, gue lagi kayak aduh nggak mood nih atau segala macam kayak gitu. Karena biasanya kita tuh kalau ketemu temen tuh jadi kayak boost up mood gitu kan, jadi kayak jadi lebih karena kita bisa sharing, terus kita bisa hahaha gitu ya ibaratnya kalau sama teman-teman gitu. Itu jadi bener-bener bisa naikin mood gitu. Jadi menurut aku kebahagiaan itu bisa banget nular sih kalau di pengalaman aku pribadi gitu. Jadi maksudnya kita ngelihat orang lain yang bahagia atau kita ada di lingkungan yang bisa membuat bahagia tuh juga salah satu yang bisa bikin kita jadi lebih baik kalau misalnya kita lagi sedih gitu. Kalau Diba sama Raina gitu juga atau enggak? Iya sih, kayaknya aku juga sama sih Kak.
Cuman balik lagi ya Kak, di pertanyaan-pertanyaan sebelumnya kalau kebahagiaan orang lain tuh jangan jadi patokan kalian juga harus bahagia gitu. Kalian juga punya bahagia Oh. versi kalian sendiri gitu. Iya, bener banget. Paling mereka tuh bantu aja, bantu-bantu dikit biar kita jadi lebih moodnya bagus gitu Iya. ibaratnya. Biar nggak bad Iya, mood. bener kayak gitu. Bener banget. Oke, Gitu deh. Raina boleh. Karena tadi Diba udah mengajukan pertanyaan terakhir nih, sebelum kita tutup, boleh nggak kita minta Kak Ila untuk pesan untuk teman-teman yang ngedengerin Radio Ekologi ini yang lagi berjuang dan mempertahankan kebahagiaannya, ada pesan untuk teman-teman nggak? Oke, buat teman-teman semua pendengar Radio Ekologi, mungkin teman-teman Fakultas Psikologi Universitas Yarsi dan teman-teman semua, mungkin aku sedikit aja yang kayak tadi aku disebutin juga, intinya kalau misalnya kamu lagi ngerasa sedih di suatu hari gitu ya, ada hari-hari yang bikin kamu sedih, bikin kecewa atau mungkin kamu gagal pada hari itu atau kamu ngerasa itu adalah kayak hari yang buruk, percayalah itu cuman hari yang buruk, bukan kehidupan kamu yang buruk, karena you guys deserve happiness, kalian semua berhak untuk bahagia, dan kalian bisa banget temuin kebahagiaan itu di diri kalian sendiri. Dan if you guys kayak susah, kayak ngerasa kenapa ketidakbahagiaan ini berlangsung lama dan kayaknya susah banget buat nemuin, kalian bisa juga untuk kayak seek profesional, mungkin ada yang salah atau mungkin ada yang bisa dibenarkan. Jadi balik lagi ke awal, kadang kita tuh ada banget hari-hari yang buruk, kadang ada banget hari-hari yang bikin kita kecewa atau yang bikin kita sedih sampai kita tuh kayak ngerasa, aduh kenapa sih gue harus ngerasain ini. Tapi percayalah ada hal-hal yang bisa disyukuri di setiap harinya. Semangat, karena you are not alone, orang-orang di sana banyak juga kok yang ngerasain sedih, kecewa dan gagal. Tapi semangat lagi, kayak please kejar lagi mimpi-mimpinya, karena you deserve happiness dan kamu pasti bisa meraih mimpi-mimpi kamu semua. Good luck guys. Makasih banget Kak Ila atas pesan-pesannya. Semoga teman-teman yang ngedengerin Radio Ekologi ini, semoga pembicaraan kita bermanfaat, dan makasih juga lagi untuk Kak Ila yang udah meluangkan waktunya sharing tentang pengalamannya dan pengetahuannya tentang kebahagiaan ini. Raina, mungkin aku disclaimer dikit ya, maksudnya aku kasihin dikit. Kayak untuk teman-teman semua, sharing ini tuh pure dari pengalaman aku, dari apa yang aku ketahui. Jadi kalau misalnya ada salah-salahnya atau ada hal-hal yang kayaknya nggak sesuai, aku mohon maaf, dan semoga teman-teman bisa bisa mengambil hal-hal baik dari sharing kita kali ini ya, Raina dan Diba. Dan aku makasih juga untuk Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, SEMA yang aku cintai udah mengundang aku jadi narasumber, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua, dan aku harap teman-teman semua punya bahagianya masing-masing. Oke, sekian dari aku. Nah, oke deh Kak. Nah, sebelum kita tutup episode 4 atau episode terakhir dari Radio Ekologi ini, aku pribadi beserta Raina mengucapkan terima kasih buat teman-teman pendengar Radio Ekologi. Oke, orangnya hilang. Dan mohon maaf apabila aku sama Raina selaku MC masih banyak salah-salah kata. Semoga rangkaian episode dari Radio Ekologi ini mulai dari episode 1 sampai 4 bermanfaat buat teman-teman yang mendengarkan. Nah, oke deh Kak, karena Raina sudah koneksinya mungkin keganggu ya. Bener. Biasa nih Kak, setiap episode Radio Ekologi ini kita selalu ada jargon. Jadi, gimana tuh? Kalau aku bilang Radio Ekologi, Kak Ila bisa jawab radionya anak psikologi. Oke, Kak? Oke. 1, 2, 3. Radio Ekologi, radionya anak psikologi. Terima kasih buat teman-teman. Thank you semuanya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.